Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linas wa sifaa'ul lil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amal ba'du. Jamaah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan ketaatan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran. Ya, kenapa dinamakan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, dengan Al-Quran lah maka kaum muslimin bisa mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Nah, Quran juga menjadi solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan manusia. Quran membawa penjelasan, yang membawa peringatan, dan juga membawa kabar gembira kepada kita semua. Bulan Ramadan juga sering disebut dengan bulan perjuangan. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah kaum muslimin, banyak sekali jihad yang dilakukan kaum muslimin itu pada bulan Ramadan. Ya, diantaranya adalah Perang Badar Kubro yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya, di mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 313 orang menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah kurang lebih 1000 orang. Atas pertolongan Allah, maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan di dalam Perang Badar Kubro ini. Dan masih banyak lagi perang-perang lain yang terjadi di bulan Ramadan dari masa Rasulullah SAW hingga sampai dengan masa kekhilafahan selanjutnya. Oleh karena itu, bulan Ramadan merupakan bulan perjuangan. Kita saat ini pun harus yang menjaga spirit dari perjuangan ini. Nah, kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan momentum untuk membumikan kembali Al-Quran. Jadi sejatinya kaum muslimin pada bulan ini ya membumikan kembali Al-Quran. Ya, dengan cara seperti apa? Gitu ya, dengan cara mengamalkan seluruh isi Al-Quran ya dari A sampai dengan Z. Ya, tentu saja hal ini adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu ya ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah." Ya, sehingga bagaimana cara kita menerapkan Islam secara kafah, yaitu kita menerapkan semua isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, dengan penerapan Islam yang kafah, insya Allah berkahnya bulan Ramadan akan semakin berkah. Ya, keberkahan bulan Ramadan akan semakin terasa. Karena kalau kita lihat bagaimana dengan bulan Ramadan yang kita jalani saat ini, ketika hukum-hukum Allah tidak diterapkan, ya, maka kita menyaksikan bulan Ramadan itu banyak sekali dinodai oleh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, masih banyak orang-orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya ujur syar'i, ya, dengan kesengajaan. Kemudian juga masih banyak kaum muslimin yang mengisi Ramadan ini dengan sesuatu yang bersifat sia-sia, bahkan sesuatu yang berupa kesalahan, ya, kejahatan. Ya, sebagai contoh, ya, di awal bulan Ramadan ini kita mendengar kabar dari Jogja ya bahwa ada satu orang murid SMA yang dia tewas gitu ya
di subuh hari di bulan Ramadan karena menjadi korban kriminalitas jalanan yang dilakukan oleh para pemuda juga. Lalu kita juga mendengar bagaimana di waktu sahur itu para pemuda di Bekasi itu melakukan tawuran, itu ya, yang tadinya itu mau membangunkan sahur ternyata bentrok di tengah jalan dengan kelompok yang berbeda, akhirnya terjadilah tawuran dan memakan korban juga. Nah, belum lagi kita bisa melihat kehidupan ya bangsa ini ya di bulan Ramadan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita itu yang memberatkan rakyat, seperti kelangkaan minyak goreng gitu ya. Kalaupun sudah minyak gorengnya banyak tapi harganya mahal ya, kemudian kenaikan BBM, dan masih ada lagi wacana-wacana gitu ya dari pemerintah untuk menaikkan harga LPG, untuk menaikkan tarif listrik dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini gitu ya menambah beban rakyat dalam kondisi di bulan Ramadan ini, ditambah lagi dengan kenaikan harga dari bahan-bahan pokok. Nah, seperti itu. Jadi beginilah ya ketika kita hidup tidak diatur dengan aturan Islam. Ya ketika kita hidup diatur dengan aturan buatan manusia, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, dan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin. Belum lagi nasib saudara-saudara kita di Palestina ya, yang mereka diserang secara terus-menerus oleh Israel laknatullah alaihi. Nah, seperti itu. Jadi semua problematika ini diakibatkan karena kita meninggalkan isi Al-Quran. Kita tidak menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk membumikan kembali Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tentu saja, penerapan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan itu tidak bisa kita lakukan ya di dalam sistem demokrasi saat ini ya. Jadi berislam secara kafah, penerapan syariat Islam secara kafah itu hanya bisa kita lakukan di dalam institusi yaitu yang menerapkan syariat Islam, yaitu khilafah Islamiyah ya. Oleh karena itu bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk memperjuangkan ya tegaknya kembali syariat Islam di muka bumi ini ya, untuk memperjuangkan kembalinya kehidupan Islam di muka bumi ini, agar dengan penerapan Islam secara kafah maka Ramadan kita akan bertambah berkah. Ibu-ibu rahimakumullah, sejatinya buah dari puasa kita di bulan Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasannya Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, ya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, takwa adalah tunduk dan taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya ketaatan yang menjadi tujuan diwajibkannya saum kita adalah ketaatan yang bersifat kolektif, ketaatan yang bersifat jamaah, bukan hanya ketaatan individu ya. Sehingga ketika individu bertakwa, masyarakat bertakwa, dan negara akan bertakwa, maka insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya, sebagaimana janji Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Nah, itu adalah janji Allah. Ya, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi dengan syarat beriman dan bertakwa.
Nah, semoga bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita sebagai individu-individu yang bertakwa, bisa menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang bertakwa, dan juga bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang bertakwa. Tentu saja syaratnya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, karena tujuan hidup kita adalah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sudah sepatutnya ya momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momen penerapan syariat Islam secara kafah, yang insya Allah dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebetul-betulnya takwa. Dan inilah yang menjadi tujuan dari saum yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk bisa menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agamanya, sampai akhirnya Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.